وعلى آله وصحبه وذريته ورسله وفروع ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد بن قاسم الوازي والإمام العلامة أحمد بن حسين ولجميع مشايخنا الغصن الذكري التي تكون في مقبرة سلوكي والتي تكون في مقبرة مدبتها في عبد المجيد شوجاتي وفي أحمد فوزي شوجاتي وفي عبد الحميد شوجاتي وفي عاصم بن عبد الحميد وفي عبد الحميد بن طاهر وفي الحميد بن عبد الرحمن بن زاهد وفي عبد القادر بن أحمد أبو سيدي وفي جسمي بن مستعد وفي أبو شريف بن عبد الله وفي عبد الله بن مويا وفي أبي سيدي بن نعمة dan seluruh guru-guru kita dimanapun mereka berada, guru-guru yang telah meninggalkan kita semua. Allah Ta'ala yahyina bihayatihim wa yumituna bimadadihim wa yanfa'una bibakatihim wa alwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. Khususan untuk seluruh jamaah Masjid Darussalam dan jamaah yang menyimak dari manapun berada, khususnya para pengurus-pengurus Masjid Darussalam, para donatur-donaturnya, para aparatur daerahnya, RT dan RW-nya, seluruh jamaah kita yang hadir pada malam hari ini khususnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesehatan lahiran wa batinan. Allah berkahi hidup mereka, Allah kabulkan hajat-hajat mereka, Allah berikan jalan keluar kesulitan mereka. Apabila mereka memiliki tanggungan hutang, semoga Allah berikan jalan keluar, bisa melunasi hutang-hutang mereka. Keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak-anaknya, istrinya semoga selalu di dalam lindungan Allah, dalam keadaan takwa kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tanggung biaya pendidikan mereka dimanapun berada. Semoga Allah jaga dalam keadaan taat, iman kepada Allah, tidak maksiat walaupun tidak ada di hadapan kita. Dan ketika kita wafat, semoga Allah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan ilmu-ilmu yang kita pelajari menjadi saksi bahwa kita termasuk orang-orang yang saleh dan muslim. Biji Syaitan Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati para penasihat Masjid Darussalam, Al-Husra, Ketua DKM Masjid Darussalam, aparatur daerahnya, RT-RT-nya, dan alhamdulillah hadir malam hari ini Ketua RW-nya. Disebutkan tadi oleh Ketua DKM, semoga RT-RT-nya nanti ikut untuk ngaji di majelis yang berkah ini.
Masa ketua RW-nya saja ngaji, RT-RT-nya tidak? Artinya mengajarkan melalui perbuatan itu biasanya lebih mujarab daripada perkataan. Mencontohkan melalui perbuatan sikap itu lebih mengena daripada hanya basa-basi lewat lisan. Tapi alhamdulillah RW kita ini sudah berapa kali pekan ini dalam satu bulan kita sudah berjumpa di majlis ini. Kita doakan beliau semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan cita-cita dari DKM kita untuk mengumpulkan memakmurkan Masjid Darussalam ini Allah berikan kemudahan tercapai hajat beliau, amin ya rabbal alamin. Para hujjaj, para asatidz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bizrarihi wa bikum fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di dalam pembahasan tentang Jumat. Kalau kemarin kita belajar tentang siapa syarat-syarat kita diwajibkan Jumat. Kita juga diajarkan tentang fardu-fardunya Jumat. Di antara fardunya Jumat adalah ada 3, ada 2 khutbah dan duduk di antara kedua khutbah. Di antara syarat, di antara fardu-fardu daripada Jumat. Artinya kalau tidak ada khutbah, Jumat ini tidak sah. Maka penting kiranya kita mempelajari tentang rukun khutbah itu. Di dalam lanjutan kitab sekarang yang ditakutkan kalau Ustaz Husni tidak ada, Ustaz yang lain, Ustaz Wotoni dan yang lain di sini tidak ada. Artinya siapa saja bisa untuk menggantikan menjadi imam ketika jadwal pada hari Jumat itu tidak ada imamnya. Nggak usah bingung Pak, karena memang di Jatiasi itu pernah kejadian karena imam yang diundang itu tidak hadir. Ya bisa kan kita tidak tahu Pak, mungkin di jalan ada musibah apa bagi ustadznya, kita tidak tahu. Walaupun kita tidak pernah mengharapkan ustadz yang menjadi khotib itu ada kecelakaan di jalan, kita tidak inginkan. Tapi kalau ada halangan apapun bentuknya, minimal semua orang bisa untuk maju. Ya, tapi jangan rebutan, cukup yang di depan. Ntar mentang-mentang sudah tahu khutbah semua, saya akhirnya nggak jadi gara-gara rebutan. Nah, ini bukan rebutan lahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanul khutbataini, adapun rukun-rukunnya khutbah. Artinya rukun khutbah ini harus ada ketika khotib di mimbar itu. Ketika khotib membacakan khutbahnya harus ada. Gampang Pak. Sedikit, khamsatun, ada 5. Jadi rukunnya khutbah itu ada 5. Kalau 5 perkara ini panjenengan tidak pakai, ya nggak sah khutbahnya. Dilihat kalau ada ustadz di sini tidak menggunakan 5 ini, bilang ustadz sepertinya tadi panjenengan kurang ini, tidak sah sholat Jumatnya karena khutbahnya tidak sesuai dengan rukun. Diulang Pak. Kalau ustadznya nggak mau sholat duhur Pak, diteliti. Yang pertama apa? Hamdulillahi ta'ala. Yang pertama adalah memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah summa salatu ala nabi, summa salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua membaca salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walafduhuma muta'ayyanun, dua lafaz dari awal ini telah ditentukan Pak, tidak asal-asalan. Contoh, memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah ditentukan dengan mengucapkan alhamdulillah. Jadi tidak cukup mengucapkan asyukrulillah. Asyukur itu kan artinya bersyukur lillahi, bagi Allah.
Itu tidak cukup, harus menggunakan alhamdulillah. Baik menggunakan alhamdulillah, innal hamdah atau semacamnya yang mirip-mirip dengan alhamdulillah. Tapi kalau hanya saya bersyukur kepada Allah ini tidak cukup. Jadi harus alhamdulillah atau innal hamdah atau bilhamdillah. Jadi panjenengan tidak alhamdulillah alamin. Alhamdulillah atau yang berkaitan. Begitu juga salawat. Salawat itu memang tidak ditentukan harus ada Muhammadnya. Tidak ditentukan ada Muhammadnya. Bisa menggunakan Mustafa, tapi harus sallallahu ala Muhammadin atau ala Mustafa. Maksudnya ada namanya Muhammad, walaupun bukan Muhammad, ada Ahmad, ada Mustafa. Ini kan nama dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau menggunakan sallallahu alaihi, nah sallallahu alaihi menyebutkan Muhammad tidak apa? Tidak, fala yakfi, maka tidak cukup. Kalau hanya menggunakan sallallahu alaihi, sallallahu alaihi, ini tidak cukup karena tidak menyebutkan nama daripada Nabi Muhammad atau inisial daripada Nabi Muhammad. Bisa menggunakan sallallahu ala Taha, sallallahu ala Mustafa, ya, itu kan nama, atau sallallahu ala Yasin, itu juga mengatakan Yasin itu juga nama dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo. Yang penting disebutkan, walaupun penyebutan ini tidak syarat harus menggunakan lafaz Muhammad, tapi harus ada salawat. Salawatnya telah ditentukan. Walaupun Muhammadnya tidak, walaupun namanya tidak menggunakan Muhammad. Untuk dua ini sudah kira-kira ada ngena di kepala. Jadi panjenengan usah panjang-panjang. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma arfa shifa. Enggak usah begitu, Pak. Cukup alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah, atau Allahumma shalli, atau gini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini kan bisa semua kalau cuma itu kan. Berarti sudah mencakup dua syarat sudah. Tinggal tiga lagi. Apa? Yang ketiga adalah summal wasiyatu bittaqwa. Kemudian berwasiat dengan takwa. Panjenengan berwasiat kepada orang-orang, berwasiat wala yata'ayyanu lafdhuha 'ala sahih, kepada mereka bagaimana mereka itu mentaati, melaksanakan perintahnya Allah dan menjauhi larangan-larangannya Allah. Contohnya ihdaru iqaballahi awin nar. Hati-hatilah, takutlah kalian terhadap siksanya Allah, atau takutlah panjenengan ini kepada api neraka. Hati-hatilah, seperti itu. Takutlah engkau masuk neraka, takutlah. Ini kan seperti wasiat, Pak. Atau panjenengan menggunakan ayat, tapi niatnya untuk berwasiat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hafal kan? Atau tidak menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, dirubah saja, tapi jangan sampai niat berubah Al-Quran, tidak. Niatkan saja, hanya ngambil sedikit. Ya ayyuhan nas,
wahai manusia, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau ini kan pendek, hafal kan? Enggak hafal Ustaz. Ittaqullah wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Enggak hafal. Wah, bingung saya kalau enggak hafal. Berarti kalau ini sudah hafal, ya ayuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini hafal sudah 3 syarat panjenengan lakukan. Berarti tiga rukun lagi, berarti sudah 3 rukun yang panjenengan lakukan. Berarti tinggal 3 rukun, berarti tinggal 2 lagi. Tinggal 2 lagi. Yang ketiga, yang keempat, wa qira'atu ayatin fi ahadihima, membaca ayat di salah satu 2 khutbah. Di dalam khutbah itu kan, di dalam rukun Jumat, fardu Jumat itu kan harus ada 2 khutbah. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Panjenengan harus membaca alhamdulillah di kedua khutbah tersebut. Khutbah pertama dan khutbah kedua harus ada alhamdulillahnya, Pak. Kemudian panjenengan membaca sholawat juga panjenengan di khutbah pertama juga khutbah kedua. Sama aja depan nggak apa-apa, Pak. Alhamdulillah yang pertama, kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Khutbah kedua alhamdulillahirabbil alamin, nggak apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, cukup. Kemudian ditambahkan wasiat takwa di dalam kedua itu, sama saja dengan depan, nggak apa-apa. Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang pertama. Khutbah yang kedua, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Monggo. Yang penting walaupun sama harus ada. Yang tidak boleh kalau tidak ada. Sama nggak apa-apa. Di depannya ittaqullah haqqa tuqatihi, nomor 2-nya haqqa tuqatihi, sama, boleh, sah. Yang tidak boleh gara-gara tidak mau pakai yang sama kemudian tidak mau khutbah karena tidak tahu cara membedakan, ingin mengeluarkan yang lain, tidak tahu Ustaz. Gak apa-apa, pakai yang sama saja. Berarti sudah berapa? 4. Nah, yang ketiga, yang keempat tadi itu berarti membaca salah satu di khutbah pertama dan kedua itu ayat. Membaca ayat. Biasanya kan panjenengan ada biasanya khatib itu kan baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nggih. Hafal kan jenengan itu? Pakai ayat itu saja, Pak. Enggak apa-apa. Jadi ayat pertama enggak pakai ayat ditaruh di khutbah kedua. Kemudian panjenengan biasanya karena sholat kan hafal jenengan. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Sayyidina Ali Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu kan yang dibaca sholat jenengan kan? Iya itu, Pak. Berarti panjenengan ketika baca itu sudah 4 rukun. Tinggal 1 lagi terakhir. Ini sudah cukup jenengan. Enggak usah panjang-panjang. MC, beliau kan ahli MC. Pintar MC. Biasa tampil di depan. Tinggal nambahkan ini, ngomong apa saja boleh. Mau cerita dari barat ke timur nggak apa-apa. Yang penting 5 ini harus ada. Nggak cerita, nggak bisa cerita apa-apa. Yang penting 5 ini cukup. Terus yang kelima
Waddu'a'u lil mu'minina wal mu'minat fil khutbatis saniyati, mendoakan mukmin dan mukminat di khutbah kedua. Biasanya kan dianjurkan kan, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, ya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kan begitu kan biasanya. Cukup itu Pak, sudah selesai jenengan khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kayak pidato di depan ini. Jadi cukup begini. Nah, berarti sudah 5 ya. Yang terakhir adalah mendoakan kepada mukmin, mukminat. Yang paling penting adalah mendoakan mereka segi akhirat. Dunia saja tidak cukup. Makanya Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Nah, contoh. Ya, suatu saat nggak ada ustadznya, lupa mungkin jadwalnya, sama Ustadz Setiawan nggak diingatkan. Ustadz nggak tahu siapa yang isi cuma depan ini, nggak diingatkan sama Ustadz Setiawan, semuanya lupa. Langsung, wah, ustadznya nggak datang ini. Siap-siap, karena kita sudah tahu 5 rukun khutbah. Dibaca sama bilalnya, dibaca. Dilihat enggak ada. Yang di depan silahkan maju menggunakan 5 tadi itu. Yang pertama langsung simpelnya begini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Cukup. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Cukup. Ini kan simpel. Kemudian yang ketiga kan harus ada pesan takwa. Ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berarti yang ini sudah 1 2 3, sudah 3 kan? Kemudian setelah ketiga apa tadi yang keempat? Ayat diantara kan? Diantaranya kan ayat. Ya basa-basi dulu lah. Kan kasihan sudah datang ke sini nggak ada basa-basi. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nas taqullah. Ini kan sebenarnya sini khutbah pertama selesai ini. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai manusia, hai jemaah, ayo kita bertakwa kepada Allah. Jauhkan kita menyakiti orang lain, dekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung duduk. Enggak aku lu kau lihada enggak masalah, Pak. Langsung duduk aja. Oh, bingung mau berhenti Pak Ustaz. Ya diam saja langsung duduk. Namanya juga dadakan, Pak. Ya enggak, jangan itu. Jadi harus kayak ustaz-ustaz. Jangan. Ini namanya juga syarat. Berarti ketua DKM siapa? Siap. Harus hafal ya. Enggak. Saya sudah tahu beliau ini sudah upgrade terus. Update terus. Kalau Android paling cepat ini. Mulai dari memberikan sambutan sampai sekarang jadi MCU. Keren, meningkat. Jadi habis semua. Pembelajarannya kuat ini. Kuatan sekarang. Alhamdulillah kita doakan beliau sehat walafiat sudah untuk mengabdikan tenaganya, pikirannya untuk Masjid Darussalam. Allah balas dengan beribu-ribu balas kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jenengan kan tidak tahu. Kadang jangankan jenengan, Pak. Yang biasa khutbah itu kalau lagi sakit kepala, Pak, mau berhentinya aja bingung, Pak. Apa yang mau berhentinya bingung? Apalagi jenengan. Kadang lupa mau bilang aku lu kau lihat itu. Kadang muter-muter, kok nggak ketemu. Kalau lagi sakit kepala ya begitu, Pak. Makanya jangan khawatir. Jenengan kalau lagi tidak tahu mau berhenti, tinggal duduk aja. Langsung duduk, Pak. Bertakwalah kepada Allah. Janganlah melakukan maksiat. Ingatlah mati ya. Ingatlah mati. Kita sebentar lagi. Cukup. Enggak ada materi lagi. Langsung duduk. Bingung dia. Jangan bingung. Bilalnya Allahumma, kalau sudah duduk Allahumma sudah tambah apa? Bantu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah terselamatkan, langsung duduk. Bangun lagi. Berarti kan dari pertama lagi. Alhamdulillah. Allahumma
Sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau enggak dibaca ini, baca setelah Al-Quran enggak apa-apa Pak. Kan nanti kan baca Shalawat Ibrahim ya kan? Dibaca lagi enggak apa-apa, baca lagi enggak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad wa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baru baca biar enak nyambungnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau ini kan hafal semua kalau ini kan? Karena dibaca waktu salat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim. Enggak dibaca enggak apa-apa Pak itu Pak. Artinya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini kan menjadi rukun karena salah satu dua khutbah itu kan harus membaca ayat. Kemudian baca inallah ini karena panjenengan hafal Pak. Ketika enggak mau baca inallah, enggak mau baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kama shallaita itu langsung aja. Berarti yang kelima apa? Mendoakan akhirat kepada mukmin dan mukminat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayo kita sholat. Cukup. Ya, kalau nggak bisa bilang aqimus sholat Pak. Cukup, ayo kita sholat bareng-bareng. Nah, langsung dulu. Asah Pak. Kita ngajak sholat itu bukan termasuk rukun. Saya yakin sudah bisa semua ini. Bisa, ya kan? Artinya khutbah itu tidak seruat yang dipikirkan. Pak. Jangan-jangan salah satu ustaz yang khutbah itu kadang nggak sesuai dengan rukun ini. Kenapa? Oh, cari di internet. Tanpa diteliti di internet, memang lebih gampang cari di internet Pak. Tapi kadang kalau hanya lihat di internet nggak bisa ngatur waktu. Apalagi waktu sholatnya sampai jam 1, jam 12 lewat 5 menit biasanya kan? Biasanya iya kalau seumpamanya jam 12 lewat 10 menit. Kalau di sini adanya yang lama. Kan begini-begini dulu. Ditambah dia baca di internet, nggak bisa nyetop dia sampai jam 1 karena pakai internet ternyata yang di internetnya panjang. Apa ditulisin di sini maksimal 15 menit. Wah, maksimal 15 menit. Ada tulisan. Ya itu. Maksudnya kalau panjenengan sudah paham 5 yang kita jelaskan tadi, yang pertama, yang kedua sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad cukup, enggak apa-apa karena memang hanya kepada Nabi Muhammad. Diteruskan, diperbolehkan sudah. Yang ketiga, wasiat kepada takwa. Wasiat dengan cara mewasiatkan takwa. Yang keempat, berarti yang ketiga ini harus ada di khutbah pertama, harus ada di khutbah kedua. Yang keempat, ayat di salah satu dua khutbah. Kalau jenengan sudah naruh di khutbah pertama, nggak usah di khutbah kedua. Kalau sudah ditaruh di khutbah kedua, nggak perlu di khutbah kedua. Itu bisa milih jenengan. Nah, yang kelima, mendoakan muslimin muslimat lainnya di khutbah kedua. Bisa? Insya Allah bisa. Khotib kepada rukun khutbah tersebut kepada 40. Siapa 40 itu? Tan'aqidu bihimul jum'ah, yang menjadi sahnya sholat Jumat itu. Kan kita sudah belajar kan siapa aja yang menjadi penghuni Jumat itu, ya kan? Di antaranya adalah orang Islam, baliu, akal, merdeka, terus apa lagi? Laki-laki, sehat dan berdomisili. Itu yang akan menjadi bagian yang membuat sah Jumat. Artinya yang 40 orang itu tidak ada orang luar sama sekali. Tidak ada pendatang musafir walaupun masuk ke sini tidak dihitung, Pak. Jadi yang dihitung itu sekitar sini. Yang biasa sholat di sini, yang berdomisili di sini. Terus
Jadi harus diperdengarkan kepada mereka rukun-rukun yang 5 ini. Ya jangan ketika depan harus tegas kayak ketua DKM tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim, tegas. Bismillahirrahmanirrahim, tegas. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ngapun. Walaupun sebentar ya, apa itu depan itu? Harus diperdengarkan kepada orang yang 40. Walaupun mic-nya bagus seperti ini, kalau ngomongnya sudah pelan jauh lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, taqullah. Harus dekatkan, diperdengarkan kepada mereka. Ini adalah syarat. Kemudian wa yustaratu al-muwalah bainal kalimatil khutbati wa bainal khutbataini. Harus terus menerus Pak dalam khutbah itu. Artinya dari alhamdulillah ke salawat itu harus terus menerus. Jangan berarti ada jeda yang memisahkan. Ini tidak boleh, tidak sah karena harus terus menerus kalimat kata per kata. Karena memang boleh Pak sebenarnya kalau ngobrol saya ngajak bicara itu boleh di dalam khutbah itu, di dalam kitab yang lain itu. Ya karena memang Nabi pernah ditanya jawab waktu itu di atas mimbar itu. Jadi ulama memperbolehkan. Tapi kan bukan berarti boleh instruksi Pak Ustaz. Kebetulan Ustaznya ngajak politik di depan. Berbicara tentang kejelekan pemerintah kan ada Pak biasanya ustaz-ustaz di mana itu kalau lagi nggak senang kan kebijakan instruksi Ustaz. Jangan ke masalah politik Pak Ustaz. Jangan, ya dengarkan saja ya. Jangan dipakai saja kalau nggak disukai. Nanti nggak jadi sholat Jumat soalnya. Ustaznya diturun di tengah jalan. Terus, jadi harus terus menerus di dalam kalimat per kalimat, baik di khutbah pertama atau khutbah kedua, di antara khutbah pertama dan di khutbah kedua. Jadi duduknya itu Pak juga jangan terlalu lama. Kalau di dalam kitab lain itu sekedar paling cukupnya itu adalah membaca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi lamanya duduk itu. Ketika khutbah kedua, kemudian berdiri. Terus walau bi'udrin batalat walau farraqa baina kalimatiha, jika memisahkan di antara dua kalimat dua khutbah tadi, walau bi'udrin batalat, walaupun ada udur memisahnya tadi itu maka batal. Harus diulang Pak, batal ya diulang agar sholat Jumatnya sah nanti. Wa yustaratu fihi ma, dan disyaratkan di dalam kedua khutbah itu satrul aurati, menutup aurat, wa taharatul hadasi, dan suci dari hadas, wal khabasi fis saubi wal badani wa makanin, suci dari kotoran bajunya, badannya, tempatnya. Mimbar ini harus suci, badan yang pakaian yang kita pakai harus suci, badan yang ada di dalam diri kita ini harus suci. Kalau tidak suci, tidak menutupin aurat, tidak sah. Auratnya laki-laki di mana Pak? Artinya kalau ada nanti khutbah yang hanya pakaian begini, sah tidak Pak? Sah, tapi disuruh pulang sama Pak RW nanti. Pulang ini nggak sopan. Walaupun sebenarnya secara Islam nutupin aurat, karena auratnya di mana Pak? Antara perut, antara pusar dan lutut. Bukan berarti jenengan khutbahnya menggunakan begitu Pak. Saya mau menggunakan ilmu Ustaz, yang penting nutupin aurat. Langsung ke depan telanjang. Alhamdulillah. Nggak bisa. Karena harus etika, ada juga harus etika sopan santun di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Jumat itu sebagai momentum kita berkumpulnya seluruh umat Islam. Kalau harian seperti ini kan ngumpulnya tetangga RT 1, RT 2, RT 3.
RT 1 bukan ke sana ya? Atau ke sini? Danau Pak, danau. Oh, Danau. Yang sekitar sini. Kalau Jumatan ada yang dari seberang, walaupun sekarang masih ada satu di seberang. Ada satu yang alhamdulillah istiqomah ke sini di seberang. Ada 2. Besok-besok ngajak lagi. dakwah. Kalau di seberang sana istiqomah seperti beliau, insya Allah makmur masjid kita. Orang luar. Tapi semangat beliau, alhamdulillah. 2 orang. 4. Kok sudah bertambah? Sejak kapan ngajak? Yang sekarang hadir ada 2. Oh, sekarang 2. Tambahkan lagi. Ajak. Ada anak buahnya, ajak anak buahnya. Kalau bisa tukang rosokar itu ajak. Ada. Terus. Wasalisu min faraidil jum'ati, dan adapun yang ketiga dari fardu-fardunya Jumat. Jadi yang tadi yang kedua fardu yang pertama kan kedua ada khutbah pertama dan fardunya Jumat itu kan ada 3 Pak. Fardu Jumat ada 3. Yang pertama dan yang kedua adalah berdiri ketika kedua khutbah dan duduk di antara khutbah. Jadi yang pertama berdiri ketika kedua khutbah, yang kedua adalah duduk di antara khutbah. Itu fardunya Jumat agar Jumat itu sah. Kemudian yang ketiga biar sah sholat Jumatnya juga, antusalla bidhammi awali, dengan dhamma awalnya antusalla raka'ataini fi Jum'atin, sholat 2 rakaat dengan cara berjemaah. Artinya tidak sah sholat Jumat itu sendirian, Pak. Wah Ustaz, saya nggak mau sholat berjemaah di sana. Saya sudah tidak satu ideologi, Pak Ustaz. Mau di rumah aja, nggak bisa, Pak. Walaupun tidak satu ideologi itu tetap harus ke sini. Nah, disatukan saja kalau nggak satu ideologi. Ke sini tidak bisa. Pokoknya saya mau sholat sendirian, Pak Ustaz. Saya jadi khutbahnya, kemudian saya jadi bilalnya, saya jadi imamnya dan makmumnya. Wah, ya, dirangkap semuanya. Tidak sah. Sholat Jumat itu harus dilakukan secara bersama-sama. Dengan berapa orang? Tan'aqidu bihimul Jum'atu, dengan orang yang sudah menjadi anggota Jumat 40 tadi. Wa yustaratu kum hadhihi shalah ba'dal khutbaitaini bi khilafi shalatil aidaini fa innaha qabla al khutbataini. So disyaratkan sholat Jumat ini dilakukan setelah kedua khutbah. Berbeda dengan sholat Id. Kalau sholat Id khutbahnya kapan, Pak? Setelah ingat-ingat nih, Pak. Karena dulu saya pernah kejadian. Dulu waktu kuliah, namanya juga kuliah, Pak, walaupun jurusan kita ini kadang lupa. Untuk satunya itu lupa. Kalau sebenarnya sholat Id itu khutbahnya ada di belakang. Jadi karena malamnya begadang takbiran, tidur subuh, setelah berangkat ke masjid ternyata sudah khutbah, Pak. Kita mikirnya kan lupa kalau sebenarnya sholat dulu kemudian jadi langsung pakai sejadah langsung duduk, Pak, sambil ngantuk. Setelah khutbah selesai pada bubar loh. Kapan sholatnya kita? Jadi harus diingat kalau Jumat itu khutbah dulu baru sholat. Kalau Aid sholat dulu. Enggak, ini saya nggak mau cerita orang lain, pengalaman saya pribadi. Jadi kita sudah enak, Pak, sudah pakai parfum, sudah pakai yang paling bagus, beli kan? Kita karena hari raya pakai sejadah, Pak, paling depan. Karena memang sudah duduk, Pak. Kita cari yang paling depan lagi. Di pinggir kan kita di luar, karena kalau di dalam sudah penuh, Pak. Karena sudah sholat. Duduk.
Paling dilihat mau ngapain dia ke depan lagi gitu mungkin. Setelah khutbah bubar, loh kok bubar gak sholat ini. Ingat itu pengalaman. Wa hay'atuha, dan sunnah hayatnya Jumaah. Nah ini panjenengan sholat hay'ah. Hay'ah itu panjenengan boleh milih, kalau dipakai panjenengan dapat pahala, enggak dipakai enggak dosa. Wa sabaq mana hay'ah? Dulu pernah dibahas tentang hay'ah ini. Arba'u hisalin, ada 4 hal, Pak. Ini panjenengan lakukan akan menambah panjenengan pahala. Dipercepat. Ahaduha al-wuslu. Yang pertama adalah dengan mandi. Mandi, Pak. Liman yuridu khuduraha min dzakarin aw unsa, hurrin aw 'abdin, muqimin aw musafirin. Bagi orang yang ingin hadir ke masjid, baik laki-laki atau perempuan yang merdeka atau budak yang mukim atau musafir. Karena memang perempuan itu boleh untuk sholat Jumat, tapi tidak dihitung anggota Jumat. Wa waktu usliha minal fajr sani, awal panjenengan boleh mandi itu, Pak, ketika fajar sani, artinya subuh. Subuh panjenengan boleh niat saya mandi untuk menghadiri sholat Jumat, boleh. Wa takribu min dhahabihi afdalun, akan tetapi panjenengan lebih utama itu ketika nawaitul husla li huduri sholatil Jumaah sunnatan lillahi ta'ala. Pakai bahasa Indonesia aja, enggak usah pakai bahasa Arab. Saya niat mandi karena ingin hadir melaksanakan sholat Jumat. Kapan niat itu dibacakan? Ketika air mengalir, Pak. Yang dihitung bukan air ketika di bawah. Ketika panjenengan naikkan air itu ke kepala, yang dinamakan mandi semuanya, Pak, sampai ke rambut-rambutnya. Ketika Mas jatuh air itu langsung niat di dalam hatinya, saya niat mandi sholat Jumat karena saya ingin niat mandi karena ingin menghadiri sholat Jumat. Yang kedua, ini sunnahnya lagi, tandiful jasadi, membersihkan badan dengan cara bizalatir rih al-karih minhu, dengan cara menghilangkan bau tidak sedap di badan, Mbak. Kasunanin, seperti bau ketiak. Tahu ketiak, Pak? Fayata'ata ma yuziluhu min martakin wa nahwihi. Panjenengan bisa menghilangkan dengan batu merah. Ambil batu merah di sekarang ada Rexona. Ais, nyebut merek. Enggak kerja sama dengan Rexona saya. Terus wasawanawi, atau seumpama batu merah. Ternyata batu merah itu mungkin juga bisa menghilangkan bau ketiak. Tapi kalau dulu kapur apa namanya itu yang putih itu? Tawas. Dulu kan pakai tawas sih. Pakai tawas. Sedikit lagi. Wasalis, yang ketiga, lubsus siyabi al-bait, yang disunahkan lagi memakai pakaian putih. Jadi Jumat itu yang sebenarnya, Pak, walaupun berarti kalau ustadznya nggak pakai putih, ya takut nggak punya yang putih, sedikit putihnya. Harus diperhatikan juga kalau ustadznya nggak pakai putih. Fa innaha afdhalus ziyab, karena baju putih itu adalah paling utamanya pakaian. Warabiu, yang keempat, ahdud dufri, memotong kuku, intolah, apabila kukunya panjang, wasya'ri, rambut, apabila rambutnya panjang, kadzalika fayantifu ibtahu, dan juga mencabut bulu ketiak, wa yaqusu syaribahu, dan juga menggunting kumis, apa namanya? Kumis nih kan? Wa yukhliqu anatahu, dan mencukur sekitar kelaminnya, bukan kelaminnya, Pak, bulu-bulunya yang dicukur. Terus yang berarti nomor berapa nih? 4, berarti yang terakhir ini. Berarti ada 4 kan, ini yang terakhir tadi, memotong kuku dan rambut yang tadi itu. Ada tambahan watatayyubu, dan memakai wewangian. Ini tambahannya. Jadi kalau panjenengan kalau mau masjid memakai wangian bi ahsani ma wujida minhu,
carilah wewangian yang terbaik yang panjenengan temukan. Sunnah Pak. Jadi panjenengan ketemu dengan orang lain itu enggak enak. Apa enak orang lain yang mau berdiri di dekat panjenengan itu. Kalau panjenengan enggak pakai wangi-wangian Pak, dilihat dulu, aduh saya duduk sama apa? Sholat sama dia lagi. Jadi biar enggak begitu, pakai yang terbaik. Ya kalau apa namanya enggak temukan ya enggak apa-apa. Terus wa yustahabbul insatu, dan disunahkan diam. Diam yang dimaksud itu adalah wa huwa as-sukutu mal isna iswa. Diam tapi juga beserta memperhatikan Pak. Jangan hanya diam tidur, tapi diam disertai memperhatikan. Fi waqtil khutbati, di waktu khutbah. Wa yustasna minal ansat minal insati, dan dikecualikan dari diam tadi itu umurun madhkurun fil matulati, apa perkara-perkara yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang lebih banyak pembahasannya. Di antaranya adalah minha indaru a'ma ayyaqafi bi'rin. Kita kan disunahkan diam Pak. Disunahkan diam. Artinya Pak, kalau ada orang bicara itu bukan berarti dia tidak sah Jumatnya Pak. Kalau waktu Jumat berbicara bukan berarti tidak tapi sia-sia saja Jumatnya. Pahalanya tidak dapat. Makanya ada imam yang mengatakan yang lain memang tidak sah karena memang dia tidak punya pahala Pak kalau bicara. Tapi kalau dalam kitab kita diam itu ketika khutbah adalah kecuali mengingatkan orang yang buta mau jatuh ke dalam sumur, ya jangan diam Pak. Ingatkan Pak, itu sumur. Atau sebentar ya, ayyaqafi bi wa man dabba wa min dabbi, atau wa man dabba ilaihi aqrabu masalan, dan adapun sesuatu yang menjalar di dirinya aqrabu masalan, kelajengking, ada kelajengking naik. Jangan dibiarin panjenengan Pak. Ada tempat temannya ada kelajengking naik. Ada kelajengking. Diingatkan. Walaupun sebenarnya kita tidak boleh, karena ada biasanya kan diingatkan sama Bilal, faqad lawa, faman lawa fala jum'atalah ansitu wasma'u. Itu kan biasanya diingatkan. Terus ini sedikit lagi, wa man dakhalal masjidah, dan barang siapa orang masuk masjid, wal imamu yakhutubu shalla rak'atain khafifataini summa yajlisu. Ketika ada orang masuk dan imam sedang khutbah, maka kalau sholatlah dengan yang ringan, kemudian duduk. Artinya sholat yang menggunakan rukunnya saja, jangan lama-lama. Tapi ditafsirkan, diberikan syarah, wa ta'birul musannifi bi dakhala yufahimu anna al-hadira la yunsi'u sholata rak'ataini. Tapi diberikan pemahaman oleh pengarang kitab ini bahwasanya dengan mengatakan dakhala itu, masuk itu adalah bahwasanya orang yang hadir tidak dianjurkan, orang yang baru hadir masuk ke masjid tidak dianjurkan melaksanakan sholat 2 rakaat ketika khutbah sedang lagi khutbah. Alhamdulillah Ustaz Jumanto khutbah, ada dari luar Pak RW. Ketika masuk tidak dianjurkan, kalau khutbah sudah ada di depan tidak dianjurkan sholat sunnah. Tapi kalau pas duluan sholat sunnah kemudian tahu-tahu khutbah naik, diperingkas, ambil yang wajib-wajib saja. Terus sawan sholat sunatal Jumat amla, baik itu sholat sunnah Jumat atau tidak. Wala yudaharu min hadil mafhumi, dan tidak jelas dari pemahaman ini anna fi'laha haramun aw makruhun. Tidak jelas orang yang sholat itu sebenarnya makruh atau haram. Sebenarnya tidak jelas, masih didiskusikan. Akan tetapi pendapatnya Imam Nawawi fi syarhil muhaddabi, di dalam syarahnya muhaddab, sarraha bil hurmati, menjelaskan siapa Imam Nawawi itu tentang keharaman orang sholat ketika khutbah.
Ini menurut pandangan Imam Nawawi. Wa naqala al-ijma'u 'alaiha 'anil Mawardi, dan sepakat kebanyakan ulama atas keharaman ini mengambil dari pendapatnya Imam Mawardi. Kalau seumpamanya ada yang datang kemudian sholat sunnah, yo jangan ditegur Pak. Siapa tahu dia mengikuti imam yang tidak mengharamkan. Ya, karena yang menghamarkan pertama adalah Imam Nawawi, yang kedua adalah Imam Mawardi. Cukup sekian, mohon maaf sedikit telat karena nanggung. Mau diteruskan berikutnya nanggung. Cukup sekian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapa yang ada? Iqamah.